Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 249. Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana dan seterusnya. An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. An Maimunata dari Siti Maimunah. Zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata Siti Maimunah, tawaddu'a telah wudu. Rasulullah SAW wudu'ahu sebagaimana wudu beliau disolati untuk sholat. Rijlaihi selain kedua kaki beliau tidak dicuci begitu. Bahwa salah dan menyuci Rasulullah parji beliau. Wama asobahu dan apa saja minal adza dari kotor-kotoran. Semua afaldo, kemudian Nabi SAW meratakan alaihi ke badan Nabi al-ma'a dengan air tadi. Sumanaha selanjutnya Nabi SAW menyela-nyela rijlaihi kedua kaki beliau. Fagosalahuma maka setelah menyela-nyela itu beliau menyuci kedua kaki. Hadhihi ini adalah gusluhu mandi Nabi minal janabah dari mandi janabah. Di penjelasan lain setelah hadis di atas menyatakan tentang tata cara mandi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang lain yang disampaikan oleh Siti Maimunah. Kita tahu Siti Maimunah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan bibi dari Ibnu Abbas. Beliau, Ibnu Abbas sering sekali bertanya atau ikut nginep di rumah Siti Maimunah ini. Nah, dalam keadaan ini, beliau diceritakan dari Siti Maimunah bagaimana cara Nabi SAW mandi besar. Di sini disebutkan Nabi SAW itu tawaddu'a wudu dahulu. Rasulullah SAW, sebagaimana di hadis yang dulu itu, mandi besar Nabi SAW itu atau adus itu diawali dari cuci tangan dulu, itu kan biasa. Kemudian menghisap air dan berkumur-kumur tentu sekaligus kan. Kemudian setelah itu berwudu. Nah di sini dijelaskan wudu dahulu Nabi SAW. Tetapi catatan dari Siti Maimunah, Rasulullah itu tidak menuntaskan wudunya dahulu. Artinya wudunya itu hanya di sekitar bagian atas saja dulu. Jadi wudu cuci tangan, ini wajah, tangan, kepala. Setelah itu yang lainnya saja dulu ini. Jadi kakinya, maksudnya kaki beliau itu belum dicuci saat itu. Kakinya itu belakangan. Ini cara lain yang disampaikan oleh Siti Maimunah. Malahan sebelum nyuci kaki beliau itu dengan wudu, beliau bagosala parjahu, menyuci parjinya dahulu. Parji itu ini kemaluan Nabi, gitu kan, baik depan dan belakang. Sehingga berdasarkan hadis ini, inilah hadis yang menyatakan bahwa memegang parji itu tidak membatalkan wudu. Kan? Jadi untuk yang beralasan bahwa memang memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Buktinya Nabi waktu beliau mandi itu ya nyuci parji padahal sudah dalam posisi sudah wudu gitu kan. Hanya wudunya belum tuntas. Karena nanti kaki itu diakhirkan. Dan tentu saja mungkin ini adalah salah satu cara yang lain. Karena cara yang lainnya itu ada yang di hadis yang lebih dahulu disebutkan seperti itu. Kemudian juga Nabi menyuci dari yang kotor-kotor yang ada di bagian tubuh beliau. Artinya bekas-bekas apa yang nampak kotor, maka beliau cuci dahulu. Setelah itu baru meratakan air itu ke seluruh tubuh beliau. Setelah meratakan ke seluruh tubuh itu baru Nabi menyela-nyela. Artinya nyuci ke jari-jari gitu di kaki. Setelah semuanya kaki-kakinya itu baru beliau menyuci seluruh kakinya itu, dua-duanya.
Itu yang diperhatikan Nabi pada saat mandi janabah. Sekarang yang jadi persoalan itu wudhunya itu bagaimana? Atau dari hadis ini sekali lagi nanti para ulama itu membuat kesimpulan bahwa rukun mandi besar itu hanya dua saja, yaitu niat dan yang keduanya meratakan ke seluruh tubuh air. Itu sudah masuk sebagai selesai urusan mandi besar itu. Adapun yang lain-lainnya nanti cuci tangan, berkumur, menghisap air ke hidung, menyebrotkannya lagi, kemudian kalau perlu itu ada cuci gigi atau sikat gigi, dan yang lain-lainnya itu termasuk sunnah. Yang wajib itu adalah niat saat kita mengucurkan air ke kepala, kemudian setelah itu ratakan air ke seluruh tubuh. Sudah selesai. Harus dibedakan antara syarat dan rukun itu. Beda ya. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan pekerjaan itu. Itu syarat. Tapi kalau rukun, sesuatu hal yang harus ada pada saat mengerjakan itu. Dengan terbalik. Seperti syarat sholat. Apa syarat sholat itu? Salah satunya adalah bersih dari najis. Nah, bersihnya itu sebelum sholat harus ada. Kemudian menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblatnya itu harus tahu sebelum pelaksanaan sholat. Tetapi kalau rukun, seperti rukun itu berdiri. Nah, saat sholat itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri, tidak sah bagi yang sehat. Kemudian membaca Al-Fatihah. Itu adalah rukun. Harus dilakukan saat sholat. Nah, begitu juga rukun mandi itu adalah tadi niat lakukan saat memulai pekerjaan mandi itu, dan selanjutnya ratakan air ke seluruh tubuh. Adapun nanti pakai sabun, pakai itu hanya tambahan saja. Kemudian ada penjelasan di sini menarik, penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Barinya tentang wudhu Nabi itu, ya tentu saja adalah wudhu untuk sholat. At-tasrihu bita'khir rijlaini fi wudhu'il ghusl. Nah, memang Nabi itu wudhunya itu seperti tadi diceritakan di hadis ini, wudhu seperti biasa, wudhu untuk sholat. Hanya nyuci kakinya itu diakhirkan. Nah, sehingga dalam hal wudhu itu nanti ada pelajaran bagi kita begini. Wudhu itu bisa disambung-sambung. Artinya tidak sekaligus selesai, tidak apa-apa juga. Misalnya begini, kita di rumah wudhu, baru sampai nyuci tangan, air habis itu kan ya. Airnya habis tuh. Kerannya itu tidak mengucurkan lagi air. Nah, tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan saja di sini di masjid. Melanjutkannya itu tidak perlu dari awal, tetapi langsung cuci kaki. Nah, itu contoh dari hadis Nabi ini juga. Jadi wudhu itu bisa dipotong-potong. Walaupun kalau secara sengaja nggak usah juga, sekaligus saja mending. Jangan sampai di rumah, sampai tangan, nanti lanjutkan di masjid cuci kaki. Ya, walaupun boleh, tapi mendingan kalau ada air lengkap sekaligus saja. Tapi dalam hal-hal tertentu tidak masalah untuk wudhu itu dipotong-potong. Sama seperti tawaf itu kan ya. Kalau baru 3 putaran, kemudian kita batal, nanti lanjutkan dari putaran keempat saja. Tidak perlu dari awal. Termasuk wudhu dalam hal ini. Kemudian, wahwa mukhalifun li dhuhri riwayat Aisyah. Memang ini, hadis ini agak berbeda dengan dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Wa yumkinu al-jam'u bainahuma imma bihamli riwayat Aisyata ala mazazi kama taqaddama wa imma bihamlihi ala halatin ukhra. Nah, sebetulnya bisa dikompromikan kedua hadis ini, ya. Tetapi sekali lagi bahwa perbedaan dalam melaksanakan ibadah itu sesuatu yang biasa ada. Sehingga jangan heran kan kalau suka ada beda-beda tata cara dalam beribadah. Inilah tujuannya kita menyampaikan
dari beragam cara yang Nabi lakukan, artinya memang memberikan cara yang berbeda-beda Nabi juga. Sehingga tidak perlu menjadikan kita merasa cara kita yang paling benar, kemudian yang lain, selama itu sesuai dengan contoh Nabi, itu tentu saja benar semua. Wabihasabi ikhtilafi hataini halataini ikhtalafa nadru ulama. Nah, berdasarkan dua hadis ini, nanti para ulama beda pandangan juga gitu. Yang pertama, padahaba al-jumhuru ila istihbabi ta'khiri ghusl rijlaini fil ghusli. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian jumhur ulama menyatakan sunnahnya mengakhirkan menyuci kedua kaki dalam mandi. Jadi sesuai dengan urutan tadi, yang diurus itu bagian atas-atas saja dulu kan. Mulai dari mulut, kemudian wajah, tangan, dan sebagainya. Nah, adapun kaki sebetulnya itu adalah anggota untuk wudhu, tidak apa-apa diakhirkan. Sesuai dengan contoh Nabi SAW ini. Itu menurut pendapat jumhur ulama begitu. Sunnah mengakhirkan nyuci kedua kaki. Wan Malik inkan al makan ghairu nadhifin fal mustahabu ta'khiruhuma wa illa taqdim. Tetapi kalau menurut Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki, itu bergantung keadaan, tidak mesti diakhirkan kan, mencuci kedua kaki pada saat mandi. Kalau keadaan mengharuskan nyuci kaki itu diakhirkan, tidak apa-apa diakhirkan. Tapi kalau mau diawalkan juga tidak apa-apa. Artinya kalau diawalkan itu mengikuti hadis Siti Aisyah yang di atas. Kalau menurut Siti Aisyah itu selesaikan saja dulu wudunya. Berarti sampai kaki-kakinya juga selesaikan. Baru setelah itu mandi. Jadi mana suka saja kalau begitu. Dua-duanya tidak salah. Dua-duanya dicontohkan oleh Nabi. Wa inda Syafi'iyah bil afdali qaulani. Kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi ini. Imam Nawawi itu salah satu ulama yang ada di kalangan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Itu yang lebih baik itu ayyak mula wudu'ahu. Lebih utama selesaikan saja dulu wudunya. Artinya nyuci kaki didahulukan karena wudu. Dengan kata lain, hadis Siti Aisyah itu lebih baik itu yang diamalkan. Tetapi sekali lagi, kalau ada orang yang nyuci kaki belakangan, tidak apa-apa juga. Toh, itu juga ada dasarnya. Hanya menurut pandangan dalam madhab Syafi'i, lebih baik selesaikan saja dulu wudunya. Karena dengan wudu itu selesai, tinggal pekerjaan mandinya. Jadi seperti itu, perbedaan pemahaman dari hadis ini dua macam. Menurut jumhur itu tadi harus mengakhirkan nyuci kaki. Tapi menurut pandangan Imam Malik itu silahkan mana suka saja. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dalam hal ini madhab Syafi'i lebih baik menyempurnakan saja wudunya. Artinya kakinya juga dicuci lebih awal. Kemudian menurut Imam Qurtubi, al-hikmatu fi ta'khiri ghuslir rijlaini liyah sola al-ibtitahu wal ikhtitamu bi a'dha'il wudu'i. Apa hikmah dalam hal mengakhirkan nyuci dua kaki itu? Yaitu kaki itu dicuci belakangan seperti hadis Maimunah ini. Itu maksudnya supaya kita memulai mandi itu diawali dari menyuci anggota wudhu dan diakhiri mandi itu juga dengan menyuci anggota wudhu. Jadi pada awalnya anggota wudhu dulu tangan, daerah-daerah atas itu diselesaikan, kemudian baru meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian terakhir nanti dengan kedua kaki. Nah itu diawali dengan anggota wudhu dan diakhiri dengan anggota wudhu. Ini menurut pendapat Imam Qurtubi. Artinya supaya berawal dari wudhu dan diakhiri dengan anggota wudhu.
Tentu saja itu hanya semacam hikmah atau manfaat yang bisa dipetik mengapa hadis ini muncul. Kemudian diceritakan juga dalam hadis di atas itu, menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, walastihbabi mashil yaddi biturabi minal haiti awil ardi liqaulihi fir riwayatil mazkurah. Pada saat Nabi SAW tadi mandi itu, beliau juga sekali-kali gitu, itu menempelkan tangan beliau itu dengan tanah, mengusapkan tangan dengan tanah. Apakah tanah yang langsung dari bumi ini atau debu-debu yang ada di pinggir-pinggirnya, minal haid, dari dinding kamar mandi misalnya. Nah, itu Nabi juga melakukan seperti itu. Itu disunnahkan juga kalau kita mau. Kalaupun tidak apa-apa. Menurut Ibnu Daqiq di sini, karena Nabi juga melakukan hal seperti itu untuk mungkin membersihkan bagian dari tubuh beliau yang katakanlah itu ada kotornya agak berlebihan. Salah satu caranya itu adalah menggunakan tanah. Ya kalau kita pakai sabun. Waktu itu belum ada sabun zaman Nabi itu. Kemudian menurut Imam Bukhari, wastadalla bihi al-Bukhari aidan ala anna wajiba fi ghusli janabah marratan wahidatan. Menurut hadis ini, berdasarkan hadis ini, Imam Bukhari mempunyai pandangan bahwa sesungguhnya kewajiban, sekali lagi wajibnya mencuci atau mandi jinabah itu hanya cukup sekali saja, selesai. Jadi mandi jinabah itu meratakan air ke seluruh tubuh, udah beres gitu kan. Selesai. Jadi hanya saat sekali kita meratakan air ke tubuh itu selesai urusan mandi besar. Nah, adapun kalau kita misalnya setelah guyuran pertama ke seluruh tubuh, kemudian ditambahkan sabun atau pakai sampo, kemudian dicuci lagi badan kita itu hanya sunnah saja. Istihbab istilahnya. Ya tentu saya silakan kalau sudah pakai sabun, kalau pakai sampo, jangan tidak dicuci lagi. Kalau tidak begitu, ya nanti sabunnya belum kering, tidak enak. Maka untuk menghilangkan bekas sabun itu, cuci lagi. Adapun mandi wajibnya itu, yang pertama itulah. Gitu. Selesai. Yang pertama itu selesai. Tapi kadang-kadang kita juga suka begini, Pak. Kita itu ingat dalam keadaan jinabah. Janabah, artinya janabah itu wajib mandi besar. Tapi giliran begitu mandi, kita lupa gitu kan. Toh mandinya biasa, bukan mandi jinabah. Nah, itu belum menyelesaikan mandi jinabah. Karena mandi jinabahnya itu harus pakai niat tadi kan. Kalau tadi yang kita lakukan itu mandi biasa, maka mandinya belum selesai, mandi jinabahnya. Harus mandi lagi. Nah, bagaimana caranya tiba-tiba ingat pas mau sholat zuhur, waduh tadi udah mandi, tetapi bukan mandi jinabah. Nah, berarti kita harus mandi lagi. Cukup saja dengan mandi sekali saja kita. Mandi orai lah orang Garut. Mandi orai itu. Pokoknya yang penting meratakan itu air ke seluruh tubuh dan dipakai niat. Udah selesai. Tidak perlu pakai sabun atau dipakai pengharum yang lainnya juga tidak apa-apa. Kalau waktunya tidak mencukupi. Itu tentang mandi janabah cara lain. Kemudian juga berdasarkan hadis ini, walastihbabi at-tasatturu fil gusli walau kana fil baiti. Juga disunnahkan kalau mandi itu tertutup. Arti tertutup itu di kamar mandi kan. Kalau kamar mandi itu jelas tertutup. Ya, kita kalau sekarang yang namanya kamar mandi itu mesti tertutup ya. Kalau sekarang. Tapi zaman dahulu belum tentu tertutup. Bisa saja tempat terbuka itu mandinya guyur-guyur. Nah, kalau sekarang tidak ada masalah, ini sudah masing-masing rumah kita kamar mandinya tertutup. Kemudian
Kemudian wafil hadisi minal fawaidi ayadun jawazul isti'anati bi ihdari ma'il ghusli wal wudu'i liqauliha fi riwayati Habsin wa ghairihi. Kemudian juga dalam hadis ini memberikan manfaat atau memberikan berita bahwa boleh kita meminta tolong untuk didatangkan air. Nah, sekali lagi ini zaman dahulu. Kalau sekarang air itu sudah ada di kamar mandi kita kan. Kalau zaman dahulu, apalagi di tanah Madinah, itu tidak curcor seperti di Indonesia kan. Air itu baru bisa dipakai untuk mandi jika kita ngambil dari tempat yang jauh. Pada saat itu Nabi sering punya ajudan beliau untuk mengambilkan air. Kalau saat ini di kita air toh sudah ditampung di toren, jadi langsung digunakan. Tapi bisa jadi itu kerannya itu tertutup misalnya. Minta tolong dibukakan itu. Boleh saja. Kita sedang di dalam kamar mandi. Itu yang disebutkan di dalam hadis ini, al-isti'anah bihdari ma'il ghusli wal wudu'i liqauliha. Silahkan meminta tolong untuk menghadirkan air. Atau bisa jadi anduk atau sabun. Loh, tidak ada sabun, tidak ada anduk di kamar mandi, ya kita bisa minta tolong ke yang di luar. Artinya jangan keluar dalam keadaan telanjang-telanjang, dengan minta tolong ke orang. Itu maksudnya. Itu hadis. Sekarang kita lihat Gusli babir rojuli ma'amro'atihi. Bab hadis yang berkaitan mandi bersama istri. Mandi bersama. Disebutkan begini, haddatsana Adam bin Abi Iyas qala dan seterusnya an Aisyah dari Siti Aisyah qalat berkata Siti Aisyah kuntu ada aku ini aghtasilu aku mandi berusaha mandi anak yaitu aku ini wan nabiyyu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin dari wadah yang satu dari ember yang sama. Bin kodahin yaitu sebuah wadah yuqalu lahu al-faraq yang disebut al-faraq. Embernya itu dikasih nama juga itu ember. Hadis ini menjelaskan bolehnya mandi suami istri di kamar mandi secara bersamaan, waktu bersamaan dari wadah yang sama. Ya kalau sekarang dari keran yang sama. Nah, itu sudahkah kita melaksanakan itu? Aduh, kita mah agak-agak berat ya. Takut diketawain anak-anak mungkin gitu ya. Atau padahal Nabi itu mencontohkan begitu. Mandi besar amat. Artinya melihat ya tubuh istri dalam keadaan terbuka itu tidak masalah saat sedang mandi. Ini hadis yang menyatakan yahtamilu ayyakuna mapulan ma'hu. Nah, dipertegas lagi oleh ini Ibnu Hajar itu bahwa yang dimaksud itu memang dua Nabi dan Siti Aisyah mengerjakan itu bersamaan. Artinya mandi bersama itu. Yang bagi kita mungkin agak rikuh, kecuali waktu pengantin baru. Kalau sudah pengantin baru, urus masing-masing gitu. Kemudian selanjutnya, babul ghusli bis-so'i wa nahwi. Mandi menggunakan ukuran air yang hanya satu sok. Satu sok itu seperti itu zakatul fitri kan kita ukurnya satu sok. Kalau diukur menggunakan timbangan itu 2,5 kilogram. Tapi kalau diukur menggunakan takaran, leteran itu kurang lebih 3 liter. Coba bayangkan mandi menggunakan air 3 liter. Bisakah bagi kita? Oh, bagi kita kalau belum 3 ember tidak puas mandi. Tapi Nabi melakukan itu. Bisa. Haddatsana dan seterusnya di sini disebutkan Aba Salamah. Dari Aba Salamah, yaqulu berkata Abu Salamah, ana wa akhuhu Aisyata, saya dan saudara laki-laki Siti Aisyah masuk ke rumah Siti Aisyah. Fasa'alaha, maka saya bertanya kepada Siti Aisyah, kata Abu Salamah, akhuha,
saudara itu Siti Aisyah an guslin Nabi, perihal mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada maka berkata Siti Aisyah, meminta Siti Aisyah diinahin dengan satu wadah nahwin min sa'in yang ukurannya itu kira-kira bisa nampung satu sok. Berarti 3 liter. 3 liter itu kira-kira 3 gayung lah mungkin ya, 3 gayung kurang. Salat maka memperlihatkan bahwa Siti Aisyah itu mandi dengan 1 sok tadi, wa fadhat, dan Siti Aisyah itu memamerkan itu, memperlihatkan, meratakan kepalanya itu dengan 1 sok tadi itu. Juga sampai ke badan-badannya. Artinya dengan 1 sok itu bisa digunakan untuk mandi. Mulai yang namanya mandi itu adalah meratakan seluruh air ke seluruh badan termasuk ke kepala. Itu cukup. Karena kondisi itu adalah kondisi di Madinah yang sulit air kan saat itu. Kalau di kita airnya banyak. Tetapi tentu saja untuk saat-saat ini kita juga ya secukupnya kalau menggunakan air. Karena boros juga itu tidak dibolehkan. Israf istilahnya dalam Al-Quran itu, wala tusrifu, janganlah engkau berlebih-lebihan. Walaupun itu air kita banyak, tetap hemat saja. Jangan dilebih-lebihkan. Karena suatu saat air itu bisa ya kekurangan. Nah seperti saat ini mulai krisis air itu ya. Kalau musim kemarau itu sulit air kita itu. Di saat musim hujan langsung banjir. Itu tata kelola kita itu kurang pas berarti. Jadi hanya dengan 1 sok bisa dipakai mandi. Ini menurut hadis 251 ya. Kemudian yang dimaksud tadi saudara Siti Aisyah itu adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu adalah saudara Siti Aisyah, tetapi beda ibu. Kemudian, nah dengan air 1 sok tadi itu bisa mencukupi seluruh tubuh Nabi SAW. Dengan air tentu saja sebagian diusap-usap. Kalau dibanjurkan semua kan habis sekaligus. Dengan cara dihemat itu bagaimana menggunakannya, itu dengan cara sebagian diusap-usap di sini. Ali jasadiha, bagian atas tubuh beliau, kemudian juga bagian bawahnya. Hadis berikutnya disebutkan begini. Masih sama dengan di atas, itu tentang ukuran air yang digunakan oleh Nabi saat mandi. Haddatsana Abu Ja'far anhu kana inda Jabir bin Abdullah wa abuhu wa indahu qaumun. Nah, perihal air juga. Fasa'aluhu, maka bertanya itu orang-orang itu kepada Jabir bin Abdullah anil Gusti perihal mandi. Faqala, maka berkata Jabir bin Abdullah, itu sahabat Nabi, yakfika, mencukupi untuk mandi itu bagimu itu so'un, 1 sok saja. Cukup 1 sok, nggak usah banyak-banyak itu. Kata sahabat Jabir bin Abdullah. Faqala, maka yang bertanya tadi itu rajulun, seseorang laki-laki, mayak pini, mana mungkin mencukupi mandi dengan hanya 1 sok 3 liter wahai Jabir. Faqala, maka berkata Jabir, karena itu air 1 sok 3 liter itu yakfi, mencukupi man kepada orang, huwa orang itu aufa, lebih utama minka daripadamu, sya'ron, itu rambutnya, wa khairun, dan lebih baik minka daripadamu. Kata Jabir, itu 1 sok itu cukup untuk mandi bagi orang yang lebih utama darimu. Itu siapa maksudnya? Nabi. Nabi sendiri bisa mandi dengan hanya 1 sok. Padahal beliau lebih utama dari kamu yang bertanya tadi, dan rambut beliau itu lebih lebat. Nabi SAW dibandingkan dengan rambutmu. Toh 1 sok itu cukup. Kurang lebih 3 liter tadi itu. Artinya hadis ini memperkuat hadis di atas bahwa ukuran air untuk mandi itu dengan air yang sedikit saja bisa cukup. Dan ini juga untuk menyatakan
ada perselisihan misalnya dalam istilah cair sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kadang-kadang orang tidak mau pakai wudhu dengan air satu gayung. Nah, jangankan dengan satu gayung untuk wudhu, untuk mandi pun Nabi itu bisa menggunakannya. Nah, sekali lagi, sepanjang itu air itu dalam keadaan suci, silahkan dipakai untuk wudhu, walaupun ukurannya sedikit. Nah, hadis ini menyatakan, membuktikan itu. Sepanjang air itu suci, walaupun satu sok bisa dipakai untuk mandi. Itu kesaksian Jabir bin Abdullah. Sedangkan yang di atas kesaksian dari istri-istri Nabi, dari Siti Aisyah, kemudian dari Siti Maimunah. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abu Nu'aim, ini juga masih sama, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu keponakan Siti Maimunah. Annan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Maimunata, dan Siti Maimunah karena yang tasilani. Beliau itu berdua mandi min ina'in wahidin, dari wadah yang satu. Jadi kalau di atas itu yang mandi bersama itu adalah Siti Aisyah dengan Nabi. Kalau di hadis ini Siti Maimunah dengan Nabi, suami istri mandi. Waqala Yazid, dan berkata Yazid bin Harun wal Jadiyi an Syubah qadri so'in. Nah, itu juga ukuran mandi berdua ini lebih ekstrim lagi tuh. Mandi berdua Nabi dengan Siti Maimunah itu hanya dengan satu sok. 3 liter dipakai berdua, coba. Gimana itu? Susah kita membayangkannya itu ya. Kalau tidak satu drum tidak puas kalau mandi berdua itu. Oh ya. Oh, iya. Ya. Ya, betul Pak. Untuk ganti, kalau kita katakanlah tidak punya air di rumah, padahal kita punya kewajiban mandi jinabah, itu ganti dengan tayamum. Ya, tayamumnya itu jangan seperti ayam gitu kan, mandi pakai tanah seperti dahulu dilakukan oleh seorang sahabat. Dia itu tahu bahwa kalau tidak ada air boleh pakai tayamum. Nah, tetapi jauh dari Nabi tidak nanya, langsung inisiatif sendiri berguling-guling di tanah. Bukan begitu. Tetap tayamum seperti tayamum biasa saja. Artinya hanya yang dicuci hanya wajah dan tangan. Itu ganti mandi. Jadi boleh kalau tidak ada air itu menggunakan tayamum. Nah, kemudian setelah tayamum ternyata ada air sekarang itu. Nah, itu kalau melihat sikap sahabat ada 2 macam. Boleh mandi lagi atau tidak mandi pun sudah selesai. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk mandi ulang gara-gara air sudah ngalir misalnya. PDAM-nya sudah normal lagi gitu. Nah, kalau kita mau mandi lagi boleh gitu. Itu kalau istilah Nabi memperoleh sunnah. Tapi kalau kita cukup tadi toh sudah tayamum, sudah selesai kewajiban mandi jinabah, itu pun kewajiban kita sudah tertunaikan. Silakan tidak mandi lagi juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin mandi lagi kan toh mandi itu kebiasaan sehari-hari juga, itu lebih baik. Boleh. Bukan wajib. Sunnah saja. Sama seperti cerita 2 orang sahabat waktu itu ada dalam perjalanan, kemudian datang waktu sholat, tapi tidak ada air. Akhirnya pada tayamum. Sudah sholat, 2 orang sahabat ini menggunakan tayamum. Setelah selesai sholat, berjalan lagi menemukan air. Nah, 2 orang sahabat ini, yang satu sholat lagi dengan berwudu, yang satu saya sudah sholat tadi tidak akan sholat lagi. Nah, berselisih pendapat 2 orang sahabat ini. Kemudian tiba kepada Nabi, dua-duanya dibenarkan. Silakan, yang sholat lagi berarti memperoleh sunnah, yang tidak sholat lagi sudah selesai kewajibannya, tertunaikan. Begitu. Ada berbeda pemahaman, dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Begitu juga saya kira dalam soal tadi Pak.
Rukun tayamum gimana? Oh, kalau rukun tayamum sebagai ganti mandi janabah, rukunnya sama saja seperti tayamum biasa, Pak. Artinya yang harus dicuci itu, rukun tayamum itu ada niat, pasti itu niat itu dalam setiap amal-amalan harus ada niat itu. Karena kata Nabi, innamal amal binniat. Sesungguhnya sah amal-amalan itu kalau disertai niat. Artinya niat itu menyengaja hati kita menyatakan saya melakukan itu dengan sadar. Itu pengertian niat itu kan. Nah, kemudian dalam tayamum itu rukunnya hanya dua saja yang harus itu, wajah dan tangan. Nah, tangan nanti ada dua pemahaman juga. Ada yang sampai siku, ada cukup ini. Nah, itu persoalan perbedaan pendapat saja kalau itu. Jadi kaki tidak perlu, kepala tidak perlu. Rukun dan tayamum itu hanya wajah dan tangan saja. Nah, persoalan tangan nanti dua macam tadi. Jadi lebih sederhana. Walaupun itu ganti mandi, tetap saja tayamum. Dengan rukun tayamum secara umum, tidak diubah. Walaupun untuk ganti mandi janabah. Gitu. Sederhana saja itu sebetulnya. Ya, niatnya misalnya tayamum sebagai pengganti janabah. Jadi menghilangkan hadas besar. Padahal biasanya tayamum itu menghilangkan hadas kecil. Karena janabah itu menghilangkan hadas besar, mandi itu menghilangkan hadas besar, kalau hadas kecil dengan wudhu. Membersihkan apa? Farji. Oh iya. Oh ya, nanti kalau betul juga tidak ada air, parjinya bisa dibersihkan juga menggunakan istinja. Istinja itu pakai batu. Nah itu memang tidak akan sempurna itu. Karena ya namanya membersihkan air kencing pakai batu, ya sunnahnya itu atau kewajibannya itu 3 batu atau 1 batu 3 sisi. Gitu. Nah, bagaimana termasuk buang air besar juga bisa pakai batu. Coba saya juga belum pernah pengalaman, Pak. Tidak bisa menggambarkan. Rasa-rasanya tidak biasa bagi kita. Tapi kalau orang-orang Mekah, orang Madinah, orang-orang gurun sudah biasa mungkin gitu ya. Termasuk cerita tentang Siti Aisyah itu. Siti Aisyah juga waktu itu dalam perjalanan kan beliau buang hajat sendiri saja itu. Buang hajat ya namanya buang air besar mungkin ya di gurun pakai istinja itu. Nah, tinggal masalahnya perasaan di sini. Tentu saja akan beda perasaan orang-orang Indonesia dengan perasaan orang Arab. Mereka biasa mungkin ya. Atau seperti kita pakai tisu itu ya. Coba tuh di orang-orang barat atau jangan di barat, di hotel-hotel kita juga di sini itu tidak pakai air itu, pakai tisu itu. Itu tidak nyaman gitu, Pak. Biasa dengan menggunakan air tiba-tiba pakai tisu. Tetap saja merasa tidak bersih kan. Sehingga sampai ke rumah dicuci lagi itu kan. Itu hanya perasaan saja, tetapi syariat membolehkan menggunakan batu. Membersihkan sesuatu. Oh ya, yaitu dia memang selama ini yang disyariatkan itu pakai batu itu ya. Tetapi saat-saat tertentu seperti di Jamban, di hotel gitu ya. Hotelnya jangan hotel Indonesia, kalau di Indonesia masih ada pilihan, ada air kan. Kalau kayak di negeri-negeri barat itu, atau jangan kan di hotel, di apartemen saja. Saya juga waktu itu kos di apartemen gitu. Nah, tidak ada air itu, Pak. Itu yang akhirnya yang disediakan hanya tisu saja. Tapi kalau di tempat sendiri bisa diakali, tampung saja dulu itu air itu. Ya, persis seperti di Pacilingan zaman dahulu gitu kan, ngambil air dari. Tapi dalam keadaan darurat pernah di kampus dalam keadaan begitu pakai tisu, ya itu tidak masalah itu, Pak. Tisu dalam hal ini bisa menjadi pengganti batu itu. Karena memang tidak disediakan batu. Masa dari WC kita mau keluar dulu nyari batu dan belum bersih juga kan? Nah, itu tidak mungkin itu, Pak. Udah pakai tisu yang ada di dalam saja. Hanya tidak puas pasti itu. Saya yakin itu. Rasa masih kotor itu.
Beruntunglah kita yang ada di Indonesia ini. Maka sekali lagi bersyukur itu kita berada di negara seperti Indonesia begini, subur airnya. Kemudian babuman apaldo ala rosi salasan yang berkaitan dengan memeratakan air ke seluruh badan, ke kepala 3 kali. Di hadis ini disebutkan dan seterusnya qala berkata Rasulullah SAW. Amma ana adapun saya ini fa'ufidu aku memeratakan ala rosi ke kepalaku salasan 3 kali. Wa asyara dan berisyarat Nabi biyadaihi dengan kedua tangan beliau kilataihuma kedua-dua tangan beliau. Jadi pada saat memulai mandi itu diawali dari atas, dari kepala itu. Nah, caranya Nabi itu air itu meniup, memasukkan kedua tangan beliau ke wadah bejana itu, kemudian dikepalakan. Itu sebanyak 3 kali. Artinya dalam hal ini, setelah disela-sela tadi, kalau di hadis Siti Aisyah kan disela-sela dulu Nabi sebelum mencuci kepala, nah kemudian nanti kepala beliau berarti termasuk rambutnya juga dicuci. Padahal kita tahu rambut Nabi itu panjang. Nabi itu rambutnya dalam satu riwayat disebutkan sebahu dan tebal. Tadi kan kata Jabir, yang rambutnya juga lebih bagus darimu itu yaitu Nabi. Kan? Rambut beliau itu hitam, tebal, walaupun sudah usia tua, beliau tidak berubahnya sedikit. Beda dengan kita, baru ubahnya sudah banyak. Walaupun kita juga macam-macam, ya tidak semua sama. Tapi Nabi itu rambutnya tebal dan saat itu dicuci rambutnya juga. Disebutkan, walaupun disebut di sini kan roksi, kepalaku. Nah, itu beda dengan menyela-nyela. Kalau nyela-nyela bisa saja kulit-kulitnya saja, rambutnya tidak tercuci semuanya. Tapi kalau ini menyatakan roksi kepala, beliau 3 kali berarti dengan rambutnya tercucikan. Gitu. Amma ana fa'aghsilu ra'si bikadza wa kadza. Dalam hadis yang lain disebutkan begini saya cara menyuci rambut itu sebanyak 3 kali. Berarti sunnahnya 3 kali. Ya kalau kita biasa menggunakan apa? Itu yang apa? Shower. Nah, pakai shower gitu. Di shower kemudian diratakan oleh tangan yang satunya megang atau pakai gayung juga bisa. Nah, kalau Nabi itu pakai tangan beliau kedua-duanya. Kalau kita mau pakai tangan juga boleh masukkan. Oh ya, monggo. Maksudnya rambut gimana? Oh, gitu. Ya, betul. Ada pendapat seperti itu, Pak. Ini ekstrim dengan pendapat waktu dikatakan sama Bu Nan itu ya. Kalau waktu itu rambut tidak perlu dicuci kan. Bahkan ditutup gitu ya. Yang penting itu adalah kulit-kulit kepala waktu itu. Tetapi pendapat ini malahan ekstrim. Rambut yang rontok juga dari kepala seseorang yang sedang haid ataupun nifas perlu dikumpulkan dan perlu dicuci saat mandi. Nah, ini pendapat hanya pendapat saja kalau menurut saya. Perkiraan sampai saat ini sejauh yang saya ketahui tidak ada cerita dari Nabi. Beliau juga bisa saja rambut beliau rontok dalam keadaan jinabah, katakan begitu. Dan belum pernah baca hadis yang menceritakan rambut rontok itu dibawa untuk mandi. Nah, itu lebih kepada kehati-hatian saja. Jadi hanya perkiraan itu sebagai satu pendapat bahwa rambut yang rontok itu harus dicuci supaya menjadi saksi di kemudian hari, barangkali hanya seperti itu. Lebih kepada ihtiyat istilahnya, kehati-hatian. Sedangkan dari praktek Nabi itu apa yang ada nempel di rambut itu saja yang dicuci. Yang sudah rontok tidak usah.
Karena kalau begitu berarti kuku juga tidak boleh, ya harus dicuci juga kan, kuku yang panjangnya itu. Wah, itu merepotkan itu. Kemudian di hadis berikutnya dari Ali, dari Jabir bin Abdullah juga, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yufrigu ala rosi salasan. Nabi menyempurnakan nyuci kepala beliau itu 3 kali. Ini menegaskan lagi bahwa kalau cuci awal untuk mandi itu dari kepala dahulu dan itu 3 kali sampai diyakini kebersihannya. Ya, boleh jadi memang untuk rambut yang tebal. Kalau yang seperti umumnya rambut kita itu pendek-pendek atau bahkan pelontos, botak, itu tidak perlu sampai 3 kali. Tetapi kalau mengikuti contoh Nabi, ya tetap kita usahakan 3 kali saja. Dengan tidak melihat kepentingan, tetapi yang dilihat adalah contohnya. Itu contoh dari Nabi. Kemudian waqala, dan ada berkata rajul, seseorang min Bani Hashim, dari Bani Hashim, yaitu masih keluarga Nabi, inna sya'ri, sesungguhnya rambut itu banyak. Qala Jabir, berkata Jabir, sya'ru Rasulillah SAW kana aktsaro min sya'rika wa atyaba. Kata Jabir seperti di hadis di atas, rambut Rasulullah itu lebih banyak lagi, lebih tebal lagi daripada rambutmu dan lebih harum, lebih indah rambut Rasulullah itu. Tetap dicuci, maksudnya begitu. Tetap itu juga jadi perhatian Nabi, dicuci sampai 3 kali rambut Nabi itu. Kemudian di hadis berikutnya, langsung ke matanya saja, karena ada Nabi SAW, ya'khudhu, beliau mengambil salah satu akufin, 3 kali siukan menggunakan telapak tangan, wa yufidhuha, dan meratakan Nabi menggunakan 3 kali siukan telapak tangan itu ala roksihi, ke kepala beliau. Summa yufidhu, kemudian beliau meratakan ala sa'iri jasadihi, ke seluruh tubuh beliau. Faqala, berkata Ali kepadaku, Al-Hasan, Hasan, ini sesungguhnya aku ini rajulun kasirus sya'ri. Saya ini yang rambutnya begitu tebal. Fakultu, maka aku berkata, kana an-nabiyyu Nabi SAW aktsaru min kasya'ron. Nabi jauh lebih tebal rambutnya itu. Jadi hadis ini memberi penjelasan cara mandi Nabi lebih rinci, yaitu beliau mandinya itu diawali dari awal atas, bagian atas dulu, yaitu kepala, sampai 3 kali. Walaupun rambut beliau itu tebal, tetap diratakan. Setelah selesai bagian atas, baru meratakan bagian-bagian badan sampai ke bawah seperti tadi. Itu pun 3 kali di sini Nabi. Walaupun nanti seperti kata Imam Bukhari tadi, yang wajibnya itu hanya sekali saja. Itu pendapat ulama. Oh, mangga Bu. Darurat apa Bu? Suhu. Oh ya, ya, ya. Jadi ya, jadi darurat itu bukan saja karena tidak ada air. Bisa saja ada air, tetapi kalau kita pakai air bisa sakit, misalnya gitu. Atau seperti misalnya orang yang sedang, katakanlah seperti habis perang gitu kan ya, itu tubuhnya itu penuh dengan apa istilahnya, banyak luka gitu kan. Kalau terkena air membahayakan, maka boleh pakai tayamum. Seperti juga saking dinginnya, air sih ada, tapi dingin sekali seperti di Pangalengan atau di Lembang, sehingga kita tidak kuat menggunakan air itu, yang bisa menyebabkan kita sakit kaligata atau sakit yang lain. Itu juga termasuk darurat. Boleh menggunakan tayamum, tanah. Jadi darurat itu bukan saja tidak ada air. Tubuh kita juga bisa sakit gara-gara pakai air, itu bisa diganti pakai tayamum. Saya kira gitu.
Itu kemudian di hadis berikutnya, babul ghusli marrotan wahidatan. Mandi hanya dengan sekali saja. Nah, di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Siti Maimunah, istri Nabi. Wadoktu, aku menyimpan lin Nabi, untuk Nabi SAW, ma'an, air lil ghusli, untuk mandi. Pagosalah, maka mandi Nabi, yadaihi, mencuci Nabi, yadaihi, kedua tangan Nabi, biar marrota ini 2 kali, atau salasan atau 3 kali. Suma aprogo, kemudian menyempurnakan Nabi, ala shimalihi, ke bagian kiri Nabi, pagosala madzakirohu, kemudian menyuci itu parji beliau, summa masaha, kemudian mengusap Nabi yadahu, dengan tangan beliau, bil ardi, ke tanah tadi. Summa man bado, kemudian berkumur Nabi, wastansyaqo, dan beristinsyak, mengisap air Nabi, wa gosala, dan mencuci Nabi, wajah Nabi, wa yadahi, dan kedua tangan Nabi. Summa afadho, kemudian Nabi meratakan ala jasadi, ke seluruh badan Nabi. Summa tahawwala, kemudian Nabi berpindah tempat, min makanihi, dari tempat beliau pertama, pagosala, maka mencuci Nabi, kodamahi, kedua telapak kaki beliau. Ini sama dengan yang hadis di atas dari Siti Maimunah, yang menceritakan Nabi SAW waktu mandi itu tidak langsung menyuci kaki setelah waktu wudhu, tapi nanti kaki itu dibelakangkan. Tetapi di sini dinyatakan secara lengkap Nabi itu. Beliau memulai mencuci kedua tangan beliau, 2 bahkan sampai 3 kali. Kemudian menyempurnakan yang sebelah kirinya itu, artinya diselesaikan mencuci tangan beliau sebelah kiri. Kemudian setelah itu baru mencuci, sebelum wudhu ini, mencuci kemaluan beliau, parjinya itu. Diselesaikan cuci. Setelah itu baru beliau bisa jadi setelah mencuci dakar itu, mencuci parji itu mungkin kotor, maka dengan tangan beliau itu ditempelkan ke tanah. Bisa jadi itu untuk pembersihan. Nah, kalau kita mungkin pakai sabun lah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu beliau baru berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Itu untuk membersihkan virus corona juga itu. Istinsyak itu bagus. Kemudian juga beliau mencuci wajah, artinya mulai berwudu di sini. Dan mencuci kedua tangannya. Ini kemudian setelah kedua tangan, tentu saja juga kepala itu, Nabi mandi dahulu, selesaikan mandi. Setelah mandi, beliau berpindah tempat, baru kedua kaki beliau dicuci. Itu sejalan dengan hadis yang diceritakan oleh Siti Maimunah di atas. Kemudian ini hadis terakhir. Haddasana al-Musanna, qala haddasana, dan seterusnya Abu Asim. Sebentar. Betulkah ini terakhir? Oh ya, terakhir Pak ya. Di sini disebutkan begini. Kata perawi hadis dari Siti Aisyah, karena ada Nabi SAW, idza tasala, apabila mandi beliau, minal janabati, dari janabah, da'a, beliau meminta bisyain, dengan sesuatu hal, nahwal hilabi, seumpama susu. Fakhoda, maka beliau mengambil itu susu tadi, bikafihi, dengan telapak beliau. Fabada'a, maka beliau memulai bisyikki ra'sihi, dengan bagian kepala beliau, al-aimani, yang sebelah kanan. Sumal aisari, kemudian kepala bagian kiri. Pakola, maka berkata bihima ala rosi, menggunakan susu tadi beliau melakukan mandi itu. Nah, ini memberikan berita kepada kita, jadi mandi juga boleh menggunakan alat bantu yang lain. Ya, kalau kita pakai sabun atau pakai sampo atau pakai alat yang lain itu bisa saja. Toh Nabi juga menggunakan nahwal hilab, pakai susu. Sehingga sekarang kita kenal mandi susu. Itu ada contohnya dari Nabi ternyata. Untuk kalau wallahu alam untuk apa ini. Tetapi yang jelas
menurut berita para sahabat, Nabi itu selalu harum saja badannya itu. Jarang-jarang seperti kita suka bau kalau kita kan, apalagi habis makan jengkol. Nabi itu selalu harum badannya. Karena mungkin begini, pada saat mandi beliau itu menggunakan tambahan-tambahan yang bisa mengharumkan badan beliau, salah satunya menggunakan susu. Zaman dahulu. Zaman sekarang juga kita bisa mengenal menggunakan susu atau menggunakan sabun. Itu saya kira Bapak Ibu yang terkait dengan hadis-hadis yang kita bahas hari ini. Sebentar, di sini ada penjelasan. Dalla hadal hadisu ala annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasta'milu al-ma'a fi ghusl janabah. Walam yasbut annahu kana yaqdum ala dzalika syai'an bima yanfi al-badan kasidri wa ghair. Nah, ini juga penjelasan tadi bahwa bisa saja pada saat kita mandi itu tidak semata-mata menggunakan air, tetapi bisa juga menggunakan daun sidir. Atau daun sidir itu sebagai alat untuk menggosok badan, membersihkan badan dari kotoran-kotoran, kemudian ditambah air. Kemudian juga disebutkan di sini, wa innamal hilabu al-inau alladzi kana fihi thayyibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasta'miluhu indal ghusli. Sesungguhnya itu hilab tadi, itu sebuah wadah yang di dalamnya itu ada pengharum, harum-haruman yang Rasulullah biasa pakai, yang dipakai saat beliau mandi. Artinya kita menggunakan pengharum saat mandi itu ikut sunnah Rasulullah SAW juga. Boleh saja kita lakukan, kita amalkan. Tapi hadis dan dalam hadis ini istihbabul bad'ati bil muya bin fit tatahhuri. Artinya hadis ini juga menyatakan boleh memulai untuk pembersihan itu dengan menggunakan alat-alat pengharum pembersih tadi. Saya kira begitu hadis ini, hadis-hadis, kumpulan hadis ini yang kita bahas. Mudah-mudahan memberikan pencerahan lain bagi kita tentang tata cara mandi. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan, kita tetap menggunakan amalan hadis Siti Aisyah. Paling tidak kita tahu cara lain yang biasa diamalkan saat mandi oleh Rasulullah SAW.